Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Rendra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu cara membuat ERD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 3, yaitu ada Kinan Atira F. Wardi dengan NIM 142, Nur Imamah Jayanti dengan NIM 143, Kia Audrey Hapsari dengan NIM 146, Bunga Aura Ristawardani dengan NIM 149, Rifki Aditya Wicaksono dengan NIM 161, dan Iren Krisipurba dengan NIM 164. Yang pertama yaitu apa itu ERD. ERD adalah atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. ERD dipelajari karena bertujuan untuk membantu dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database. Jadi sebenarnya ERD itu adalah bakal calon yang akan menjadi tabel. Kalau rancangan ERD benar, maka rancangan database juga akan menjadi benar. Baik, selanjutnya adalah contoh dari ERD. Nah, dalam contoh yang kami berikan, ini adalah contoh ERD yang digunakan pada sistem perpustakaan mahasiswa. Dalam ERD ini terdapat tiga entitas utama. Yang pertama ada mahasiswa yang memiliki atribut seperti nama, NIM, jurusan, dan alamat. Lalu yang kedua ada anggota perpustakaan yang mencatat nomor anggota, jurusan, nama, serta masa berlaku keanggotaan. Yang ketiga ada buku yang berisi informasi detail seperti nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis buku. Lalu untuk hubungan antar entitas, yang pertama mahasiswa bisa mendaftar menjadi anggota perpustakaan dengan relasi many to many. Kemudian, anggota perpustakaan bisa meminjam banyak buku dengan relasi one to many. Setiap transaksi peminjaman dicatat secara detail, mulai dari kode pinjam, tanggal kembali, hingga denda apabila ada keterlambatan. Oke, selanjutnya ada aturan pembuatan ERD. Yang pertama ada entitas, yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Yang kedua ada relasi, hubungan antara beberapa entitas yang berbeda. Terus yang ketiga ada atribut, mendeskripsikan karakter entitas atribut yang berperan sebagai key, diberi garis bawah. Lalu yang terakhir ada garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas atau entitas dengan atribut. Baik, selanjutnya adalah contoh entitas dan atribut. Yang pertama, sebuah elemen lingkungan dari perusahaan seperti customer atau supplier. Yang kedua, suatu sumber daya seperti suatu produk atau suatu penjual. Yang ketiga, suatu arus informasi seperti suatu penjualan, pemesanan. Yang keempat, suatu objek di perpustakaan seperti mahasiswa, anggota buku. Di dalam sebuah entitas terdapat beberapa atribut. Atribut ini merupakan gambaran karakteristik dari sebuah entitas. Baik, ini contoh entitas dan atribut. Ini contohnya entitasnya mahasiswa, lalu untuk atributnya ada NIM, nama, jurusan, dan alamat. Untuk selanjutnya ada kardinalitas relasi. Kardinalitas merupakan derajat hubungan yang menunjukkan jumlah minimum dan maksimum entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi antara dua himpunan entitas. Konsep ini sangat penting dalam perancangan basis data karena membantu menentukan bagaimana data saling terhubung dan bagaimana tabel nantinya akan dirancang dalam database. Nah, kardinalitas menggambarkan aturan bisnis atau business rules yang berlaku pada sistem. Jika kardinalitas tidak ditentukan dengan tepat, maka relasi antar data dapat menjadi ambigu atau menimbulkan redundansi atau bahkan inkonsistensi data. Nah, yang pertama itu ada one to one.
Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Next slide. Nah, untuk yang kedua ini ada one to many. Jadi setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Slide. Baik, selanjutnya ada many to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya, di mana penjelasannya pada gambar tersebut adalah diagram ini menunjukkan hubungan many to many antara entitas pegawai dan proyek melalui relasi kerja. Artinya satu pegawai dapat mengerjakan banyak proyek dan satu proyek juga dapat dikerjakan oleh banyak pegawai. Pada contoh data, pegawai P1 terlibat dalam beberapa proyek, sedangkan proyek P1 juga memiliki beberapa pegawai yang bekerja di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah cara membuat ERD. Yang pertama, bisa dibuka melalui web Drawio, lalu login dengan akun Google. Contoh studi kasusnya adalah Andri ditugaskan untuk membuat sistem informasi akademik sederhana yang berisikan mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan ruangan untuk kuliah, sedangkan dosen dapat mengetahui mata kuliah apa yang akan mereka ajarkan, dan mereka mengajarkan di ruangan mana. Dosen akan membimbing mahasiswa. Langkah pertama dalam pembuatan ERD adalah menentukan entitas yang terlibat. Entitas merupakan objek utama yang datanya perlu disimpan di dalam basis data. Dari studi kasus ini, terdapat 4 entitas yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama ada mahasiswa, karena sistem harus menyimpan identitas mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Yang kedua ada dosen. Sistem juga menyimpan data dosen yang mengajar dan membimbing mahasiswa. Yang ketiga ada mata kuliah, karena baik mahasiswa maupun dosen berhubungan dengan mata kuliah. Yang keempat ada ruang. Ruang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kuliah. Keempat entitas tersebut digambarkan dalam bentuk kotak sebagaimana terlihat di dalam gambar. Next slide. Tahap selanjutnya adalah menentukan atribut untuk setiap entitas. Atribut berfungsi menjelaskan karakteristik atau informasi detail dari masing-masing entitas. Selain itu, setiap entitas harus memiliki primary key, yaitu atribut unik yang berfungsi sebagai identitas utama untuk membedakan satu data dengan data yang lain. Dari studi kasus, atribut yang digunakan adalah sebagai berikut. Mahasiswa memiliki atribut uniknya adalah NIM, nama, key mahasiswa, alamat, key mahasiswa. Lalu ada dosen mendapatkan primary key-nya NIP, yang kedua dapat nama, key dosen, alamat, key dosen. Terus yang ketiga ada mata kuliah, kode mata kuliah, terus ada nama, key mata kuliah, SKS, key mata kuliah. Terus yang keempat ada ruang, kode key ruang, terus ada lokasi key ruang dan kapasitas key ruang. Dengan adanya atribut dan penentuan primary key, setiap data yang tersimpan akan lebih terstruktur, unik, dan tidak menimbulkan duplikasi. Misalnya, NIM memastikan bahwa setiap mahasiswa berbeda meskipun mungkin ada nama yang sama. Hal yang sama berlaku pada dosen dengan NIP, mata kuliah dengan kode KMK, serta ruang dengan kode K ruang. Next slide. Pada tahap selanjutnya, setelah entitas dan atribut ditentukan, proses perancangan basis data memasuki fase yang penting, yaitu penentuan relasi. Relasi merupakan penghubung antara entitas yang menunjukkan interaksi logis di dalam sistem. Dalam studi kasus sistem informasi akademik, relasi yang terbentuk antara lain mahasiswa ke mata kuliah dengan relasi mengambil,
dosen ke mata kuliah dengan relasi mengajar, mata kuliah ke ruang dengan relasi digunakan untuk, serta dosen ke mahasiswa dengan relasi membimbing. Dengan adanya relasi ini, sistem tidak hanya sekedar menyimpan data statis, tetapi mampu menggambarkan proses akademik yang nyata di lingkungan perguruan tinggi. Next slide. Tahap berikutnya adalah penentuan kardinalitas. Kardinalitas sendiri memberikan informasi mengenai jumlah hubungan antar entitas. Apakah satu entitas berhubungan dengan satu, banyak, atau bahkan lebih dari satu entitas lainnya. Misalnya, seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah yang dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Hal ini menimbulkan relasi many to many. Sebaliknya, seorang dosen biasanya membimbing banyak mahasiswa, sedangkan seorang mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen, sehingga terbentuk relasi one to many. Kardinalitas ini membuat desain basis data menjadi lebih realistis dan sesuai kebutuhan organisasi. Next slide. Setelah entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas selesai ditentukan, maka semua komponen tersebut dituangkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD pada sistem informasi akademik ini terdiri dari entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruang beserta atributnya, lengkap dengan penentuan primary key pada masing-masing entitas. Relasi antar entitas divisualisasikan dengan garis penghubung yang disertai kardinalitas, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang aliran data dan berhubungan antar entitas dalam sistem. Dengan adanya ERD ini, perancangan basis data memperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur logis sistem yang akan dibangun. ERD bukan hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga menjadi blueprint penting yang akan digunakan untuk tahap implementasi basis data dalam bentuk tabel relasional. Relasi many to many nantinya akan dipecah menjadi tabel baru. Misalnya tabel KRS untuk mencatat hubungan mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Dengan demikian, sistem informasi akademik yang dibangun menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.